Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang coba kursinya dirapikan dulu. Kadang ada sampah di bawah mejanya, itu dibuang dulu ke tempat sampah. Nah, kalau sudah sebelumnya kita membaca doa dulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Bapak absen dulu ya. Siapa-siapa saja yang datang. Coba Syahri Mulo hadir. Hadir ya. Albar Wahdi hadir. Fatmawati, Nur Fatimah, Dira, Dimas. Hadir semua ya. Nah, bagus. Nah, di minggu lalu atau pembelajaran yang kemarin, apakah masih ada ingat tentang apa? Tentang minuman halal dan haram. Nah, ada yang masih ingat contoh minuman halal dan haram itu seperti apa? Ya, coba Fatmawati. Ya, minuman halal itu ya seperti air mineral. Ada lagi yang lain? Ya, Syahri? Ya, air kelapa. Nah, kalau misalnya contohnya minuman yang haram, ada yang masih ingat? Coba Dimas. Ya, seperti darah. Lagi yang lain? Ya, Albar, silakan. Ya, seperti miras atau bir. Nah, benar. Nah, sekarang kita masuk di materi yang selanjutnya, yaitu sujud tilawah. Nah, adapun tujuan kita mempelajari sujud tilawah ini adalah untuk mengetahui cara atau bagaimana melakukan sujud tilawah. Nah, nanti setelah Bapak menjelaskan, kita akan membagi kelompok dan berdiskusi, kemudian mempresentasikan. Bapak harap ketika pembagian kelompok nanti ataupun di materi yang akan kita pelajari hari ini, kalian semua dapat berperan aktif ya, bekerja sama dan berdiskusi sesama kelompok. Nah, sekarang coba kita bahas sedikit ya tentang pembelajaran hari ini, pengertian tentang sujud tilawah. Di sini Bapak sudah sediakan papan pintar yang mana ada materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, seperti yang pertama kita akan paparkan pengertian tentang sujud tilawah. Ada yang tahu sujud tilawah itu apa? Ya, silakan Albar. Ya, benar. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, ini Bapak perjelas lagi ya. Menurut bahasa, tilawah berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan satu kali apabila membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ada yang tahu contoh ayat sajadah itu seperti apa? Mungkin kalian sering membaca Al-Quran atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ada? Ya, bagus. Nah, ada lagi yang lain? Ya. Nah, di sini coba kita lihat nih contoh ayat-ayat sajadah. Contohnya seperti yang terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 15 yang bunyinya walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhau wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Nah, yang artinya dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Nah, di sini ada yang sudah tahu bagaimana cara melakukan sujud tilawah atau ketika mendengar ayat-ayat sajadah ataupun membaca ayat-ayat sajadah. Ada yang sudah tahu? Belum juga? Coba ada? Oh, silakan. Ya, Syahri? Ya, benar. Cara melakukannya itu ada dua hal atau dua macam. Nah, yang pertama ketika kita berada dalam sholat. Apabila
imam membaca ataupun kita sebagai makmum mendengarkan ayat-ayat sajadah, apabila imam sujud kita juga ikut sujud. Nah, apabila imam tidak sujud kita juga tidak sujud. Nah, yang kedua, ada yang tahu cara yang kedua? Belum ada ya? Yang kedua, ketika di luar sholat. Nah, begitu selesai membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, contoh seperti Quran surah Ar-Ra'd ayat 15 tadi. Nah, kita melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Nah, di sini sudah tahu bacaan ketika sujud tilawah itu seperti apa? Udah ada? Oh, udah, tapi belum belum lancar ya. Nah, contohnya seperti ini. Bacaan sujud tilawahnya, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawalihi wa quwwatihi. Nah, artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kuasanya. Nah, di sini Bapak sudah jelaskan sedikit tentang pengertian, contoh ayat-ayat sajadah, cara-cara melakukan sujud tilawah ataupun dan bacaan ketika sujud tilawah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya. Nah, baik, Bapak akan membagikan lembaran tugas yang akan dijawab oleh kelompok dan nanti kita presentasikan. Nah, coba ya Bapak bagikan kelompoknya ya. Coba dari sini mulai hitung 1 sampai 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, yang nomor 1 mana? Nah, itu di sini. Nah, ya geser terus. Yang kedua di sini, ketiga di sana, sudut agak belakang. Nah, yang nomor 4 ke sini. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah, mohon anak-anak semuanya berperan aktif ya. Semuanya mencari jawaban yang kompak juga, agar semuanya tercapai jawabannya. Nah, semuanya bisa nanti kita presentasikan hasil dari diskusi kelompok kita. Nah, ini Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Nah, sudah dapat semua kan? Nah, sekarang Bapak berikan waktu untuk berdiskusi, cari di buku boleh gitu kan, atau di pernah dengar boleh. Nah, situ semuanya bekerja sama, nanti kita presentasikan. Waktu Bapak berikan sekitar 30 menit ya. Nah, baik, ada yang sudah selesai? Belum ya, sekali lagi ya. Oh, oke. Nah, ya, waktu sudah habis ya. Mohon dikumpulkan nih lembar kerjanya biar kita presentasikan ya. Oke, jawabannya udah Bapak terima. Sekarang kita akan mempresentasikan ya hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Coba mulai dari kelompok 1. Ya, siapa yang ingin mempresentasikan? Syahri. Ya, silakan. Ya, tentang pengertian sujud tilawah. Nah. Ya, bagus. Ada tambahan dari kelompok lain? Ya, Fatmawati. Bagus. Nah, ada lagi? Nggak ada. Ya, benar yang dikatakan oleh Syahri yang dipresentasikannya, kemudian yang ditambahkan oleh Fatmawati, sujud tilawah menurut bahasa adalah bacaan, dan sedangkan menurut istilah adalah sujud yang dilakukan 1 kali ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Nah,
Kemudian silakan kelompok 2 mempresentasikan ya tentang apa? Contoh ayat sajadah. Ya, Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Ada lagi yang lain? Sama ya tanggapannya ya. Nah, contohnya seperti di Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Nah, silakan kelompok 3 tata caranya. Cara-cara melakukan sujud tilawah. Siapa presentasi? Albar. Oh, silakan. Bagus. Tanggapan dari kelompok lain atau tambahan? Oh, nggak ada ya. Nah, benar seperti yang dikatakan Albar. Apabila ada dua macam tata cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama ketika sholat, apabila imam melakukan sujud tilawah, ketika membaca ayat sajadah, makmum juga ikut sujud. Nah, apabila imam tidak sujud, maka makmum juga tidak. Nah, kemudian cara yang satu lagi seperti apa? Ada yang masih tahu? Ada yang tahu? Ya, benar. Ketika di luar sholat, ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, bagus. Nah, bagus sekali pertanyaan tambahan dan presentasi dari kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini coba Bapak terangkan sedikit lagi ya, Bapak perjelas sedikit lagi. Pengertian sujud tilawah itu seperti menurut bahasa adalah bacaan. Kemudian menurut istilah ada sujud yang dilakukan satu kali apabila mendengar ayat sajadah atau mendengar ayat-ayat sajadah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Quran surah Ar-Ra'd ayat 15 dan ada dua cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama ketika sholat, yang kedua di luar sholat atau membaca dan mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, itu tadi adalah materi singkat kita pada hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya? Ada pertanyaan? Oh, nggak ada, berarti sudah paham semua ya. Nah, coba ya, Bapak akan memberikan pertanyaan, mohon yang tahu jawab ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan sujud tilawah? Ya, silakan, Albar. Ya, dua macam. Yang pertama waktu sholat, dan yang kedua di luar sholat. Nah, kemudian ada yang tahu bagaimana cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat ataupun di luar sholat? Ada yang tahu? Ya, silakan Dira. Ya, kalau di dalam ketika sholat itu mengikuti imam. Apabila imam sujud, kita juga ikut sujud. Kalau tidak, kita juga tidak. Nah, satu lagi ketika di luar sholat bagaimana? Ya, Syahri? Ya, ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, bagus sekali. Dari materi kita hari ini, waktu juga sudah habis. Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Ya, Bapak ingin dari satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Nah, dari laki-laki dulu. Siapa? Albar. Ya, silakan. Ya, bagus, tepuk tangan. Nah, untuk yang perempuan siapa? Fatmawati. Ya, silakan. Nah, bagus. Nah, oke, itu tadi adalah materi-materi yang kita pelajari tentang sujud tilawah. Nah, sebelum kita mengakhiri, lebih baik kita berdoa dulu.
berdoa, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Nah, mungkin sekian saja dari Bapak. Mohon untuk di pertemuan yang akan datang kalian lebih giat lagi dalam belajar, banyak membaca tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, jangan hanya diam, tetapi ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.